warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pertumbuhan dan peluruhan. Nah, apa itu pertumbuhan dan apa itu peluruhan? Ya, langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu pertumbuhan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa pertumbuhan adalah pertambahan atau perubahan kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Artinya, kuantitas objek tersebut akan bertambah. Jadi intinya kalau pertumbuhan artinya jumlah atau kuantitas dari suatu objek itu akan bertambah. Misalkan mula-mulanya 1000 berarti setelah 5 tahun ke depan jumlahnya berarti lebih dari 1000, seperti itu ya. Jadi jumlahnya akan bertambah. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Nah, di sini untuk pertumbuhan ada dua rumus ya. Di sini ada dua rumus yang akan kita gunakan sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Jadi yang pertama, jika diketahui persentasenya. Jadi jika diketahui persentase dari laju pertumbuhan. Rumusnya yaitu Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah I dipangkatkan N. Di mana Mn itu adalah keadaan atau nilai setelah N waktu. Kemudian M0 adalah keadaan nilai mula-mula. Jadi mula-mulanya berapa itu M0-nya. Nah, I adalah persentase dari laju pertumbuhan. Dan N adalah jangka waktu dari pertumbuhannya. Nah, itu jika diketahui persentase. Nah, kemudian ada rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu jika diketahui rasio. Rasio itu perbandingan ya. Jadi, rumusnya adalah Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N. Di mana M0-nya berarti sama ya seperti di atas, berarti keadaan mula-mula. Mn-nya keadaan setelah N waktu. Kemudian R-nya adalah rasio dari laju pertumbuhan. Dan N-nya adalah jangka waktu. Gitu ya. Nah, sekarang masuk ke contohnya. Nah, di sini contohnya kita baca dulu. Pada tahun 2000 di suatu desa A tercatat jumlah penduduknya berjumlah 5.000 jiwa. Jika setiap tahun jumlah penduduknya naik 10%, tentukan jumlah penduduk pada tahun 2015. Jadi diketahui pas tahun 2000 itu jumlahnya 5.000. Nah, setiap tahun jumlah penduduk itu mengalami peningkatan sebesar 10%. Yang ditanya adalah jumlah penduduk pada tahun 2015. Nah, pertama kita tulis dulu yang diketahui dari soal apa aja. M0. M0 tadi adalah apa? Jumlah mula-mula ya, keadaan mula-mulanya berarti berapa di sini? Awalnya kan tahun 2000, jumlahnya adalah 5.000, berarti M0-nya kita tulis 5.000. Nah, kemudian I adalah persentase dari laju pertumbuhan. Persentasenya di sini berapa? 10%. Berarti kita tulis I-nya 10%. Nah, kita tahu bahwa 10% itu kan sama aja 10 per 100 ya. 10 per 100 itu nilainya sama dengan ya 0,1. Jadi nilai I-nya 10% atau 0,1. Nah, sekarang N-nya. N itu kan jangka waktu. Nah, di sini kan di soal ini diketahui awalnya tahun 2000, yang ditanya adalah tahun 2015. Berarti N-nya kita dapat, N-nya bukan 2015, tapi jangkanya dari 2000 sampai 2015 itu berapa tahun? Atau sama aja 2015 dikurangi 2000 sama dengan ya 5. Gini ya. Sekarang kita udah dapat diketahuinya M0-nya 5.000, I-nya 0,1 dan N-nya 5. Yang ditanya adalah Mn atau M berapa berarti? M setelah
5 tahun atau bisa ditulis M5. Nah, kita coba jawab. MN sama dengan, nah kita berarti tentukan pakai rumus yang pertama atau pakai rumus yang kedua. Nah, tadi kan rumus yang pertama itu jika diketahui persentase, rumus yang kedua jika diketahui rasio. Kalau dari soal ini diketahuinya apa? Iya, diketahuinya adalah persentase, berarti pakai rumus yang pertama, yaitu ini ya, M0 kali 1 plus I pangkat N. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Kita kan udah nulis nih yang diketahui apa aja. Kita tulis ulang di sini, kita masukkan ke dalam rumus. MN, kita kan nyarinya M berapa? M5 ya. Berarti M5 sama dengan M0-nya diketahui 5.000. Kita tulis 5.000 dikali 1 ditambah. Nah, I-nya yang dipakai adalah yang sudah desimal ya. 0,1 dipangkatkan N. N-nya adalah 5. Sama dengan 5.000 dikali 1 ditambah 0,1 berarti 1,01 dipangkatkan 5. Sama dengan 5.000 dikali 1,01 dipangkatkan 5. Kalian hitung. Bolehlah pakai kalkulator, soalnya kan pangkatnya banyak ya. Jadinya 1,01 pangkat 5 setelah dihitung ketemunya adalah 1,61051 ini. Nah, setelah itu dikali 5.000 dikali 1,61051 ketemunya adalah 8.052,55. Nah, 8.052,55. Padahal soal di sini kan jumlah penduduk ya. Nggak mungkin kan orang jumlahnya desimal. Nah, kita bulatkan menjadi 8053. Berapa? Jiwa. Jadi, pada tahun 2000 itu jumlahnya adalah 5.000 jiwa. Pas tahun 2015 karena mengalami laju pertumbuhan sebesar 10% per tahun menjadi 8.053 jiwa. Gitu ya. Nah, ini soal yang pertama jika menggunakan rumus yang diketahui persentasenya. Nah, sekarang lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini ada soal yang kedua. Kita baca dulu. Kultur jaringan pada suatu uji laboratorium menunjukkan bahwa suatu bakteri dapat membelah diri dalam waktu 2 jam. Diketahui bahwa pada awal kultur jaringan tersebut terdapat 1000 bakteri. Berapa banyak bakteri setelah 10 jam? Nah, kita tulis dulu. Diketahuinya adalah M0. M0 kan mula-mula. Awalnya ada berapa bakteri di situ? Ya, 1000 kita tulis. Nah, terus R. R itu rasio. Rasio berarti bakteri itu bisa membelah diri kan? Kalau membelah diri artinya dari 1 menjadi berapa? Iya, menjadi 2. Berarti rasionya 2. N-nya. Nah, di sini ada kalimat dapat membelah diri dalam waktu 2 jam. Jadi setiap 2 jam dia akan membelah diri. Padahal yang ditanya di sini adalah dalam waktu 10 jam. Berarti dalam waktu 10 jam itu bakteri itu membelah diri berapa kali? Berarti sama aja 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi selama 10 jam bakteri itu mengalami pembelahan sebanyak 5 kali. Yang ditanya adalah MN. Nah, karena di sini kan yang diketahui rasio, artinya kita menggunakan rumus yang kedua ya, yaitu MN sama dengan M0 kali R pangkat N. Nah, kita masukkan. Berarti kita mencari M5 ya, karena N-nya kan 5. M0-nya jumlahnya 1000 dikali R-nya, ketemunya tadi 2, N-nya 5. Sama dengan, berarti 1000 dikali 2 pangkat 5, ya 1024. Tinggal dikali 1024 dikali 1000 berarti ini ya,
nolnya 3 di sini. 1.024.000. Jadi mula-mula ada 1000 bakteri, karena bakteri itu bisa membelah diri menjadi 2. Nah, setelah 10 jam berarti jumlah bakterinya ada 1.024.000. Gitu. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang yang kedua yaitu peluruhan. Apa itu peluruhan? Nah, di sini dijelaskan bahwa peluruhan adalah perubahan kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun. Artinya kuantitas dari objek itu semakin menurun. Jadi kebalikan dari pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu jumlahnya bertambah, kalau misalkan peluruhan itu jumlahnya menurun atau berkurang, gitu ya. Nah, di sini rumusnya juga sama, dibedakan menjadi 2. Yang pertama jika diketahui persentase, nah Mn sama dengan M0 kali 1 dikurangi I pangkat N. Jadi kalau misalkan pertumbuhan itu kan di sini penjumlahan ya, 1 plus I pangkat N. Nah, tapi kalau misalkan peluruhan itu rumusnya Mn sama dengan M0 kali 1 dikurangi I pangkat N. Dengan Mn-nya sama, yaitu nilai setelah N waktu, M0-nya nilai mula-mula, I-nya persentase dari peluruhan itu, N-nya jangka waktu peluruhan. Nah, kemudian yang kedua, jika diketahuinya rasio, rumusnya juga sama. Mn sama dengan M0 kali R pangkat N. Dengan Mn-nya nilai setelah N waktu, M0-nya nilai mula-mula, R-nya rasio dari peluruhan ini ya, dan N-nya adalah jangka waktu. Gitu. Jadi rumusnya hampir sama. Cuma bedanya yang di presentasi ya, kalau pertumbuhan itu ditambah, kalau peluruhan dikurangi. Jadi gampang ya buat mengingatnya karena hampir sama rumusnya antara peluruhan dan pertumbuhan. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Di sini saya buat contoh soal. Harga sebuah motor pada awal pembelian adalah 15 juta. Jadi awal belinya 15 juta. Nah, tiap tahun itu mengalami penurunan. Setelah dibeli, tiap tahun mengalami penurunan sebesar 10% terhadap nilai awal dari permulaan tahun. Nah, berapa harga motor pada akhir tahun ketiga? Jadi setelah 3 tahun, motor itu kalau dijual lagi harganya pasti kan bukan 15 juta lagi ya, pasti menurun harganya. Nah, itu disebut dengan peluruhan. Nah, kita tulis dulu, diketahuinya apa aja. M0-nya kan mula-mulanya 15 juta. I-nya persentasenya 10%. 10% tadi berapa? 0,1. N-nya 3. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Berarti M3 sama dengan, kan pakainya persentase ya, berarti pakai rumus yang pertama, M0-nya 15 juta dikali 1 dikurangi I-nya 0,1, N-nya pangkat 3. Jadinya 15 juta, 1 dikurangi 0,1, 0,9 pangkat 3. 15 juta, 0,9 pangkat 3 berapa? Ya, 0,729. Terus tinggal dikali, berarti hasilnya 10.935.000. Ini ya. Jadi setelah 3 tahun kalau dijual lagi harganya menjadi 10.935.000. Nah, ini yang disebut dengan peluruhan. Berarti harga awalnya 15 juta, setelah 3 tahun menjadi 10.935.000. Kan mengalami penurunan. Nah, itu yang disebut dengan peluruhan. Nah, saya rasa sampai sini ya. Udah jelas. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.